Saat imbasnya lonjakan virus corona di tanah air yang situasinya semakin genting dengan terus mencetak rekor harian, tetapi masih saja terdapat sekelompok masyarakat di Indonesia yang tidak mematuhi serta menjalankan protokol kesehatan. Terlebih lagi terdapat beberapa masyarakat yang tidak mau divaksin karena banyaknya berita hoaks yang beredar tentang vaksin itu sendiri. Lantas, apa saja pemberitaan palsu seputar vaksinasi dan efek samping pasca vaksin yang beredar dalam masyarakat? Dan bagaimana solusi yang sesuai untuk meluruskan pikiran masyarakat yang terlanjur percaya dengan hoaks? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam pemberitaan palsu seputar vaksinasi dan efek samping pasca vaksin. Ketika dunia sedang berlomba-lomba melaksanakan vaksinasi untuk seluruh lapisan masyarakat di negaranya masing-masing, Indonesia justru hanya berputar pada masalah penolakan vaksinasi sebagian masyarakat. Beredarnya pemberitaan palsu tentang vaksinasi COVID, masyarakat yang masih menganggap COVID itu palsu, masyarakat yang enggan untuk mematuhi protokol kesehatan atau larangan berpergian, dan ketidaktegasan pemerintah dalam memberi sanksi pada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Pada akhirnya, dengan masalah-masalah lama yang terus berputar, muncul masalah baru lainnya yang memperparah keadaan seluruh lapisan masyarakat di masa pandemi ini. Kasus-kasus COVID yang makin banyak ditemukan memicu gelombang tsunami COVID-19 di Indonesia dengan varian-varian baru yang juga lebih mematikan. Hal ini juga pada akhirnya menuju pada masalah baru lainnya, yaitu penuhnya ruangan untuk menampung pasien COVID di rumah sakit, keterbatasan oksigen, dan sarana prasarana untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia yang semakin terbatas. Saat ini pandemi di Indonesia sudah berlangsung selama 15 bulan. Untuk itu selanjutnya saya akan terhubung dengan Michelle Natasha yang akan menjelaskan mengenai awal mula pandemi di Indonesia beserta lonjakan kasus baru masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Saya persilahkan kepada Michelle. Baik Kalista, di sini saya Michelle akan melaporkan. Jika melihat ke belakang, COVID-19 yang menjadi cikal bakal akar dari pandemi ini pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Penyebabnya adalah virus corona jenis baru yang disebut dengan SARS-CoV-2. Virus ini menyerang saluran pernapasan dan menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Dalam waktu yang tergolong singkat, virus ini menyebar ke berbagai daerah lainnya di Tiongkok, kemudian ke negara-negara lain. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi pada 2 Maret 2020. Hanya dalam waktu 8 hari, penyebarannya telah meluas ke 34 provinsi di Indonesia. Sampai dengan Senin 28 Juni 2021 atau 15 bulan setelah COVID-19 tersebut masuk ke dalam negeri, jumlah kasus terpapar COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Dapat dilihat di sebelah saya, total jumlah kasus, pasien yang sembuh, dan yang meninggal. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, mengaku khawatir bahwa Indonesia kemungkinan akan mengalami ledakan bom waktu COVID-19 dalam 2 hingga 3 pekan mendatang jika pemerintah gagal mengantisipasinya. Kekhawatiran ini berdasarkan beberapa fakta seperti kembali melonjaknya kasus COVID-19 di beberapa daerah, menipisnya ketersediaan tempat tidur, hingga memburuknya jumlah pelacakan dan pengujian. Selain itu juga tidak terkendalinya varian baru yaitu khususnya Delta yang ditemukan di India, atau mungkin ada varian baru yang lebih merugikan. Lonjakan kasus kali ini bukan semata-mata imbas mudik lebaran, melainkan akumulasi buruknya berbagai strategi penanganan pandemi, mulai dari lemahnya tracing dan testing, kekeliruan fokus hingga kontradiksi kebijakan, dan juga merupakan akibat dari rendahnya kedisiplinan warga dalam menaati protokol kesehatan dan berbagai alasan lainnya. Sebagai upaya pengendalian terhadap penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan seperti PSBB, mengadaptasi kebiasaan baru, kolaborasi 3T dan 3M. Selain itu, kini Indonesia sudah menjalankan pemberian vaksin kepada masyarakat, dan lewat vaksin ini diharapkan dapat mengatasi dan pada akhirnya menghentikan pandemi yang disebabkan oleh virus corona jenis SARS-CoV-2 ini di dalam negeri. Ketika vaksin yang ditunggu-tunggu telah siap diberikan, akan tetapi terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menolak untuk divaksin dengan berbagai alasan yang merupakan berita palsu seputar vaksinasi dan efek samping pasca vaksin. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Kalista. Terima kasih Michelle atas laporannya. Baik, selanjutnya kita akan melihat laporan dari beberapa isu mengenai pemberitaan palsu seputar vaksinasi dan efek samping pasca vaksin yang akan disampaikan oleh Saudara Riyad. Silakan Riyad Muafa Hikmal untuk menyampaikan laporannya. Baik Kalista, terima kasih. Untuk isu yang pertama yaitu saya akan melaporkan tentang kasus seorang dokter yang dirumorkan meninggal akibat setelah melakukan vaksinasi. Namun sebenarnya dokter tersebut meninggal karena adanya penyakit jantung bawaan dan akhirnya mengalami serangan jantung. Beberapa waktu lalu, media sosial sempat dihebohkan
karena beredar satu narasi informasi mengenai seorang dokter di Palembang yang meninggal akibat vaksin COVID-19. Informasi tersebut telah beredar luas di media sosial Facebook, dan salah satu orang yang menyebarkan informasi tersebut yaitu dengan akun bernama Ipul. Namun, setelah diperiksa oleh pihak yang berwajib bahwa berita yang menyebutkan seorang dokter di Palembang meninggal dunia akibat vaksin COVID-19 adalah tidak benar atau hoax. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Rumah Sakit Polri Muhammad Hasan Palembang, ternyata kematian dokter yang berinisial JF tersebut diakibatkan oleh serangan jantung yang dideritanya. Selain itu, polisi juga menemukan obat penderita sakit jantung di dalam mobil almarhum, yang semakin menegaskan bahwa dokter tersebut meninggal akibat serangan jantung dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan vaksin COVID-19. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palembang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut divaksin. Lalu untuk isu selanjutnya adalah pemberitaan palsu yang menyatakan bahwa seseorang akan kebal terhadap COVID-19 setelah divaksin, sehingga tidak perlu mematuhi protokol kesehatan lagi. Sebagian orang beranggapan bahwa jika kita sudah divaksin, maka tubuh kita akan kebal terhadap COVID-19. Namun ternyata tidak. Seseorang yang sudah melakukan vaksinasi ternyata belum tentu kebal. Memang, vaksin sendiri bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh terhadap suatu mikroorganisme. Namun dengan begitu, bukan berarti bisa langsung kebal terhadap COVID-19. Lalu, apakah setelah divaksin akan kebal terhadap virus? Menurut Adam Prabata, kandidat PhD bidang Medical Science di Kobe University, mengungkapkan bahwa muncul dan terdeteksinya kekebalan dan efikasi merupakan hal yang berbeda. Ia mengatakan bahwa kekebalan tubuh yang terbentuk belum tentu 100% dapat mencegah terjadinya infeksi. Ada mengatakan bahwa pemahaman jika seseorang sudah divaksin otomatis akan mendapat kekebalan terhadap penyakit adalah keliru. Setelah menerima vaksin, protokol pencegahan COVID-19 dengan menerapkan langkah 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, tetap harus dilakukan. Oleh karena itu, kita harus tetap selalu mematuhi dan mengikuti prokes yang sudah ada. Bagaimanapun juga, cara tersebutlah yang dapat menjadi kunci utama terhadap pengendalian pandemi saat ini. Baik, demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Untuk isu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Michelle Natasha. Silakan Michelle. Baik Riyad, terima kasih. Saya akan melaporkan mengenai adanya microchip genetis dalam vaksin. Salah satu kabar yang cukup besar beredar di dunia maya adalah keberadaan chip di vaksin yang disuntikan kepada masyarakat. Akun Novi Hardian dalam Facebook mengunggah sebuah gambar dengan narasi yang dapat dilihat di sebelah saya. Selain itu, di gambar tersebut terdapat foto microchip serta foto scan tangan manusia. Adapun juga sejak April tahun 2020, isu tentang microchip beredar seiring dengan rumor bahwa pendiri Microsoft, Bill Gates, membuat vaksin COVID-19 yang dipasang microchip. Menurut situs covid19.go.id, berdasarkan hasil penelusuran tim cek fakta Tempo, klaim adanya microchip yang akan ditanamkan diam-diam tanpa terasa ketika divaksin COVID-19 adalah klaim yang keliru. Ketika vaksin yang diberikan dengan cara disuntikan ke dalam tubuh, ukuran microchip tidak cukup kecil untuk melalui jarum suntik. Dikutip dari Science 20, kebanyakan microchip RFID terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam jarum berukuran normal yang digunakan untuk vaksin. Mungkin saja membuat chip dengan ukuran yang lebih kecil, tetapi itu tidak akan berguna karena tidak memiliki sinyal antena sebagai penerima sinyal. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa isu terdapat microchip dalam vaksin yang beredar dalam masyarakat adalah suatu berita yang palsu karena kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, rekan saya Azara Rizka akan melaporkan. Baik Michelle, terima kasih. Sekarang saya akan melaporkan isu mengenai macam-macam produk penangkal COVID-19. Semakin melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia, semakin banyak pula upaya yang dilakukan agar terhindar dari virus ini. Salah satunya dengan membuat produk inovasi yang diklaim efektif untuk menangkal virus corona. Produk pertama yaitu kombinasi obat yang dikembangkan oleh para peneliti dari Universitas Airlangga, Surabaya. Mereka mengembangkan riset terkait kombinasi regimen obat yang berpotensi menjadi obat COVID-19. Namun obat-obat ini belum diperjualbelikan secara bebas, tetapi telah diproduksi dan disebarkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Selanjutnya ada produk eukaliptus dari Kementerian Pertanian atau Kementan. Pada tanggal 8 Mei 2020 lalu, Kementan merilis produk kalung antivirus corona dengan bahan eukaliptus.
Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebutkan bahwa pemakaian kalung selama kurang dari 15 menit dapat membunuh kurang lebih 42% virus corona. Akan tetapi proses izin untuk produk eukaliptus masih dalam proses. Produk terakhir yaitu obat herbal dari Pusat Penelitian Kimia LIPI. Terdapat 2 produk herbal yang dikembangkan sebagai imunomodulator. Salah satunya merupakan hasil ekstraksi dari Cordyceps militaris, salah satu jenis jamur di Indonesia yang dipercaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengatasi gangguan pernapasan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya rekan saya Dinda Hamida akan melaporkan. Baik Zara, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan isu mengenai anggapan masyarakat yang tidak menormalisasikan KIPI. KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi adalah bentuk reaksi vaksinasi wajar terjadi pasca vaksin COVID-19. Namun beberapa masyarakat masih belum dapat menormalisasikannya akibat kekhawatiran berlebihan dan kurangnya edukasi. Adapun KIPI merupakan reaksi yang menandakan vaksin sedang bekerja di dalam tubuh kita, di mana sistem daya tahan tubuh sedang belajar cara melindungi diri dari penyakit. Ini umumnya bersifat sementara, tetapi dapat hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Adapun gejala KIPI yang biasa dialami diantaranya tidak hanya nyeri pada lengan, nyeri di tempat suntikan, nyeri sendi, menggigil, mual atau muntah, rasa lelah, demam, tetapi juga dapat mengalami seperti gejala flu di mana tubuh menggigil selama 1 hingga 2 hari. Pandangan masyarakat terhadap KIPI vaksinasi COVID-19 akan sangat dipengaruhi oleh hoax-hoax yang beredar. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi publik lebih antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, pakar, dan media pada masing-masing daerah untuk meluruskan hoax yang beredar dan edukasi akan KIPI ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kalista. Terima kasih Riyad, Michelle, Zara, dan Dinda atas laporannya. Sekarang saya sudah terhubung dengan Zara yang akan membahas beberapa argumen dan penjelasan seputar penyebab melonjaknya kasus COVID-19. Silahkan kepada Zara. Baik, terima kasih Kalista. Kembali lagi kepada saya. Di sini saya akan melaporkan mengenai penyebab pertama melonjaknya kasus COVID-19, yaitu herd stupidity. Herd stupidity pertama kali diutarakan oleh pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono. Istilah ini muncul karena sikap abai masyarakat pasca mudik lebaran hingga kebijakan pemerintah yang tidak ketat dan konsisten. Menurut Pandu, Indonesia sudah lama berada dalam kondisi herd stupidity yang memiliki makna kebodohan komunal, terutama dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Pandu menyebutkan bahwa kondisi ini tercipta karena baik masyarakat maupun pemerintah melakukan kebodohan bersama, sehingga memicu lonjakan kasus COVID-19. Penyebab selanjutnya yaitu bebalnya masyarakat saat larangan mudik serta masih belum menerima dan menyepelekan COVID-19. Pemerintah Republik Indonesia telah resmi melarang mudik atau aktivitas pulang kampung selama libur panjang Idul Fitri 2021. Berbagai upaya dikerahkan, mulai dari penyekatan jalur mudik di 333 titik hingga penerapan kembali surat izin keluar masuk. Akan tetapi, larangan mudik di tahun ini tidak berjalan efektif lantaran tidak adanya kesadaran untuk disiplin dari masyarakat serta pemerintah yang tidak konsisten dalam menjaga aturan. Selain bebal terhadap larangan ini, beberapa masyarakat juga masih ada yang menolak untuk mempercayai adanya virus corona. Walaupun jumlah kasus terus meningkat dan bukti-bukti sudah diperlihatkan, mereka masih ragu terhadap fakta terkait COVID-19. Psikolog Eve dan Mark Whitmore menjelaskan dalam psikologi, denial atau penyangkalan ini disebut sebagai mekanisme pertahanan. Veronica Adesla, seorang psikolog klinis dari Personal Growth, juga menyatakan ketidakmampuan untuk mengendalikan situasi dan rasa takut berlebihan memicu sebagian orang mempercayai teori yang sesuai dengan anggapannya. Mark Whitmore mengungkapkan, penyangkalan terhadap kebenaran informasi bisa berbahaya karena tergolong sebagai maladaptif atau kesalahan dalam beradaptasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya rekan saya Riyad yang akan melaporkan. Baik, terima kasih Zara. Sekarang saya akan melaporkan mengenai penyebab selanjutnya, yaitu kurangnya literasi kritis dalam masyarakat. Kemampuan literasi kritis ini harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan literasi kritis ini, kita akan mendapat beberapa manfaat. Namun nyatanya, menurut data dari UNESCO tahun 2012 melansir, hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang membaca buku. Hal ini sudah sangat membahayakan jika tidak segera diatasi. Kita, sebagai generasi milenial dan penerus bangsa, harus segera sadar akan pentingnya sikap literasi kritis, dan bagi para orang tua,
sebisa mungkin untuk menanamkan sikap gemar membaca kepada anak sedini mungkin. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kalista. Terima kasih Riyad. Sekarang saya akan menyampaikan mengenai penanganan pemerintah yang masih kurang tegas. Penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah sudah terlihat tidak maksimal, bahkan sejak awal mula pandemi terjadi di Indonesia. Sebut saja PSBB, terutama di daerah ibu kota, yang diubah menjadi transisi dalam kurun waktu yang cepat, tanpa data penurunan pasien COVID yang signifikan. Tingginya kasus COVID-19 dengan varian baru yang semakin cepat menular dan juga ganas ini juga merupakan buah dari kurangnya sanksi kepada masyarakat dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat luas. Terutama pada masa mudik lebaran, masih banyak masyarakat yang nakal dan dengan nekat pulang ke kampung halaman mereka. Kemudian kurang ketatnya pengawasan pada alur masuknya turis-turis asing yang akhirnya ikut membawa masuk varian baru ke Indonesia dan membawa lonjakan kasus baru di Indonesia. Penegakan kebijakan vaksin isolasi mandiri dan penjagaan bagi vaksin reaktif juga harus lebih diperhatikan, terutama untuk masalah tracing pada sebagian masyarakat yang masih acuh. Hal ini pemerintah masih kurang tegas baik dalam memberikan sanksi maupun edukasi kepada masyarakat, juga pada masalah penolakan vaksinasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Pemerintah dalam hal ini dapat memberikan sanksi tegas pada masyarakat yang masih menolak divaksinasi. Meskipun masih banyak penyebab lain, namun pemerintah yang masih kurang tegas merupakan penyebab terakhir yang dapat kami sampaikan. Sebagai penutup, rekan saya Dinda Hamida akan melaporkan mengenai kesimpulan dan solusi-solusi atas pemberitaan palsu seputar vaksinasi dan efek samping pasca vaksin. Silakan Dinda. Terima kasih Kalista. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan serta solusi dari isu di atas. Kesimpulan dan solusi untuk isu-isu pemberitaan palsu seputar vaksinasi dan efek samping pasca vaksin berdasarkan penelitian yang kami telah lakukan. Hoax yang beredar mengenai vaksinasi COVID-19 nyata keberadaannya dan sangat mempengaruhi pandangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang tepat untuk menanamkan pemahaman yang jelas dan benar kepada masyarakat. Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, tidak hanya dibutuhkan komunikasi publik lebih untuk meluruskan hoax yang beredar dan edukasi terhadap COVID-19, tetapi juga peran individu sangatlah penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati membagikan informasi di internet. Hoax dan informasi yang salah menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran, juga mengakibatkan takut dan panik di masyarakat. Kita sebagai masyarakat semua mempunyai tanggung jawab untuk membantu mengurangi penyebaran informasi yang salah dengan memastikan bahwa kita hanya memberikan informasi yang benar atau telah terverifikasi kebenarannya. Masyarakat dapat menghubungi kontak resmi Satgas COVID-19 atau berkunjung ke situs resmi COVID-19 dan media info terpercaya lainnya. Adapun solusi mengatasi berita hoax di dunia maya diantaranya, pertama adalah berhati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, isinya pun bisa diambil dari berita media resmi dan diubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh pembuat hoax. Kedua, cermatilah alamat situs. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, maka informasinya dapat diragukan. Ketiga, periksa kembali fakta. Perhatikan keberimbangan sumber berita dan bedakan antara fakta dan opini. Apakah informasi memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif atau berdasarkan fakta nyata? Dapat disimpulkan bahwa literasi kritis pada masyarakat sangatlah diperlukan. Selain itu, sebagai pengguna internet, apabila menemukan konten negatif dan hoax, dapat mengadukannya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@email.kominfo.go.id. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kalista. Pemirsa, kesimpulan dan solusi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam DDIPB News hari ini. Saya Kalista Anissa, mewakili tim DDIPB kelompok 8 yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu DDIPB News, dan sampai jumpa.